Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan. Sehingga kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memelihara hidup kita, dengan kasih setia dan rahmat yang terus dilimpahkan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari. Sepanjang malam Kau lindungi jagai kami dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh lagi bersekutu bersama-sama dengan menikmati hadirat saat kami memuji, menyembah, meninggikan nama. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu tapi itu yang Kau sediakan bagi Bapa. Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah yang Kau sediakan bagi mereka syukur kasih Tuhan sayang baru dan
dalam dasarnya setiamu di sepanjang hidupku. Kata Bapa, kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Haleluya. Terima kasih berkat Tuhan yang Kau sediakan bagiku. Dan syukur kasih dan rahmat-Mu selalu Kamu datang benar dalam besar setiamu di sepanjang hidup. Kami berikan syukur kepadamu. Dan syukur. Amin. Haleluya. Bisa kasih dan rahmat selalu yang datang bersama setiamu di sepanjang hidupku. Bersama setiamu setiamu sepanjang hidup kami. Besar
setiap kami sembah bersyukur, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah, puji namamu, syukur bagimu. Ya Allah baik Tuhan. Sila namamu, terpujilah namamu. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Engkau ada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Kami berterima kasih padamu, sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Selamanya Kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik Engkau, teramat baik. Selamanya Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Engkau baik. Sebab Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, Engkau tak berubah. Kau Bapa yang kekal. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami aman bersama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpuji. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah, haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur punya Bapa yang seperti Engkaulah segalanya, tiada yang lain selain Engkau. Hanya di dalam-Mu kami aman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang terbaik. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang terbaik. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Haleluya. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta
dan segalanya tenanglah jiwaku dalam diri dalamku. Aku juga kasih setiamu tak menyediakan yang ku perlu. Kau setiamu ku sekarang dan selamanya. Aku juga kasih setiamu tak menyediakan yang ku kau Bapa tunjukkan kasih setiamu apa menyediakan yang ku kau dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu tak menyediakan yang kau sediakan. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, aku setia, Bapa, kau setia. Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami aman di dalam-Mu, dan kami mau terus tinggal di dalam. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus bisa berfirman. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan tentunya. Kita udah masuk di Yeremia pasal 31 dengan judul perikop Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh,
Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka.
Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Ya, cukup panjang pembacaan, tapi poin penting yang kita mau belajar pagi hari ini, seperti apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa Tuhan perjanjian baru dan Tuhan perjanjian lama itu adalah Tuhan yang sama, karena Tuhan itu kekal, dia ada sejak dari semula, dan dia akan tetap ada selama-lamanya. Kita mengenal Allah sebagai Bapa itu bukan hanya di dalam perjanjian baru, tapi sejak di dalam perjanjian lama, Allah juga sudah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa bagi Israel, umat pilihannya. Dan kita tahu, sekalipun berkali-kali bangsa Israel menjadi contoh peringatan bagi kita dalam ketegar tengkukan dan kekeras kepalaan, kedegilan hati mereka. Tapi tentu sekali lagi ketika kita belajar di kitab Yeremia, kita tahu bahwa Allah di perjanjian lama, yang sebagian orang berkata, oh Allah di perjanjian lama itu kejam, bengis, jahat, karena dikit-dikit menghukum, dikit-dikit murka.
Tapi kan kita tahu setelah kita baca secara perlahan, secara detil, dengan tuntunan hikmat Tuhan, ternyata Tuhan itu bukan begitu mereka lakukan kesalahan, langsung disikat, dibunuh, dibinasakan. Enggak. Tapi diperingatkan, dinasehati berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Sampai satu titik yang mereka tetap degil, ya mereka harus didisiplin, dan tujuan dari pendisiplinan itu justru mendatangkan kebaikan bagi mereka, supaya mereka memiliki hati yang baru. Karena Tuhan gak pernah berubah, tapi manusia yang selalu berubah-ubah. Sehingga hatinya harus diubah lagi. Nah, ada kalanya dan sebagian besar pada umumnya manusia itu hatinya perlu mengalami pendisiplinan baru dia bisa berubah. Karena seringkali justru kalau dengan lembek dalam tanda kutip, manusia itu malah ngelunjak. Ya samalah kadang kembali kita sebagai orang tua. Maunya kita kan anak itu kita didik dengan lemah lembut, eh, terus disayangi. Tapi sekali lagi, lemah lembut, sayang, itu bukan berarti tidak boleh tegas. Kecuali dari sudut pandang anak kecil yang kekanak-kanaan, yang sangat terbatas, sehingga mereka berpikir kalau yang namanya sayang itu nggak boleh pukul. Yang namanya sayang itu nggak boleh menjawab tidak. Apa yang dia minta harus dijawab iya. Nah, baru namanya sayang. Nah, itu anak kecil yang kekanak-kanaan. Nah, padahal kalau kita baca tadi di ayat yang ke apa ya? Aku akan mengasihi mereka. Ayat yang ketiga. Aku akan mengasihi dengan kasih yang kekal. Aku akan menjadi bapa bagi mereka. Nah, jadi sekali lagi kita belajar dan diingatkan dari perikop di dalam pasal 31 ini, seperti Bapa sayang kepada anak, demikianlah Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Bahkan ini menjadi perjanjian yang kekal, bahkan menjadi perjanjian kekal bagi Israel secara jasmani yang saat ini ada di Timur Tengah situ. Sampai hari ini Tuhan yang berjanji di perjanjian lama yang ribuan tahun yang lalu, bagi bangsa Israel, mereka juga menjadi umat perjanjian. Sampai hari ini Tuhan tetap sayang mereka. Sekalipun yang kita tahu secara iman Kristen yang kita pandang hari ini, mereka masih menanti-nantikan Mesias. Mereka tidak menerima Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu sebagai Mesias. Tapi perjanjian yang kekal Allah kepada bangsa Israel itu masih berlaku sampai hari ini. Kita melihat bagaimana Israel menjadi satu bangsa yang benar-benar wow. Sebagai bangsa yang Tuhan sayangi. Nah, tetapi apa yang menjadi korelasinya dengan kita dari sudut pandang iman Kristen kita melalui Kristus di dalam perjanjian ini? Ya kita tahu memang Allah itu adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Karena Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Oleh sebab itu, mari melalui perjalanan bangsa Israel, yang berkali-kali saya katakan itu harusnya menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Janganlah juga kita memiliki kedegilan hati. Mentang-mentang Tuhan itu Bapa yang penuh kasih, tapi kita kekanak-kanaan. Menuntut Tuhan itu harus berlaku seperti apa yang kita mau, baru kita bisa ngomong itu Bapa yang baik. Enggak seperti itu. Bapa, Allah adalah Bapa dan dia bersifat kekal, dan kasihnya itu kekal, kasihnya itu panjang sabar, tapi keadilannya juga itu bisa memberikan disiplin bagi kita. Nah, makanya seharusnya
kita melakukan seperti apa yang di ayat-ayat terakhir tadi katakan. Tuhan tidak lagi memberikan hukumnya itu seperti sesuatu peraturan yang ada di luar, tapi tadi ada ayat yang kita baca, Tuhan akan menaruh firman-Nya itu di dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan apa itu firman, Bapak Ibu? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, ayat yang ke-14, di dalam pribadi Yesus. Dan kemudian di dalam iman Kristen kita, kita ini ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Artinya firman itu harusnya sudah ada dalam hidup kita. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus-Nya diam dalam hidup kita untuk menuntun, memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus, firman itu harusnya sudah ada dalam hidup kita. Ini prinsip yang harus dipercaya oleh orang Kristen. Sehingga seharusnya setiap kita orang Kristen itu tinggal mengekspresikan firman yang sudah ada dalam hidup kita. Jadi firman itu bukan sesuatu yang lagi dari luar, tapi firman Yesus itu yang sudah ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang tinggal diam selamanya dalam hidup kita. Itu yang seharusnya kita percayai. Dan itu yang akan menolong kita untuk setiap saat bisa mengekspresikan firman itu sebagai tindakan iman kita. Jadi pemahaman, paradigma yang benar itu akan memerdekakan kita. Sehingga seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, kalau kita masih punya paradigma yang salah, menganggap Allah di perjanjian baru dan perjanjian lama itu Allah yang berbeda, ya kemudian yang terjadi adalah seperti apa yang kita lihat hari-hari ini. Ada begitu banyak orang menamakan dirinya Kristen, tapi kelakuannya minta ampun. Tapi seharusnya kita tahu dan kita percaya bahwa Allah itu Allah yang kekal, Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa yang begitu mengasihi manusia, Dia Bapa yang begitu mengasihi kita, dan Dia Bapa yang menaruh firman-Nya sekarang dalam hati kita, di dalam loh hati kita, dan memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Harusnya pemahaman yang benar ini, paradigma yang benar ini, mengingatkan kita terus, menolong kita terus, setiap hari, setiap saat, untuk kita bisa mengekspresikan, mempraktekkan firman yang sudah ada dalam hidup kita. Karena seperti firman Tuhan di perjanjian lama sebenarnya sudah Tuhan katakan. Firman itu tidak jauh tempatnya di seberang lautan sehingga kamu menyeberang. Tapi firman itu melekat di dalam mulutmu, melekat di hatimu. Itu sudah sejak perjanjian lama sudah ada ayat itu sesungguhnya Bapak Ibu. Nah, jadi mari Bapak Ibu hari ini ingat kita punya Bapa yang kekal, Dia Bapa yang begitu mengasihi kita, Dia Bapa yang panjang sabar, tapi seperti Paulus kepada jemaat di Roma katakan, bukan berarti kalau kita tahu Bapa itu begitu baik, begitu mengasihi, terus itu membuat kita suka-suka berbuat dosa. Tidak, kata firman Tuhan. Karena kita ini sudah mati terhadap dosa. Kita ini diberi hati yang baru, dengan perjanjian yang baru, yang melekat di hati kita. Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, bukan lagi ditulis di dalam loh-loh batu, tetapi ditulis di dalam loh-loh hati manusia. Jadi mari Bapak Ibu percayai, sesungguhnya firman dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Bagian kita adalah tinggal peka, taat, dengerin apa yang Roh Kudus katakan, udah lakukan. Kata kuncinya cuma satu Bapak Ibu, taat. Begitu kita taat lakukan firman Tuhan, maka tentulah segala janji-janji berkat Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Walaupun berkali-kali saya harus katakan, taat kita itu karena didasari dengan kasih. Semata-mata hanya karena kasih. Jadi mari sekali lagi dari Yeremia pasal 31 ini kita juga semakin mengenal
bahwa Allah itu Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia Bapa yang menaruh firman-Nya dalam hidup kita. Dia Bapa yang memberikan rohnya tinggal dalam hidup kita. Dan itu yang menolong dan memampukan kita untuk terus hidup berjalan dalam kebenaran. Sehingga apa yang dicatat oleh Amsal, jalan hidup orang benar itu terus terang hingga rembang tengah hari. Itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Sehingga kekristenan kita bukan seperti roller coaster, naik, turun, jatuh, bangun. Tapi kehidupan kekristenan kita itu terus meningkat, terus naik level, semakin serupa dengan Kristus. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya persilakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu dan mau menambahkan, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah menjadi suatu kerinduan kami, kesukaan kami ya Tuhan. Terus bisa menyembah Engkau di pagi hari ya Bapa. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan selalu mengasihi kami, yang menganugerahkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang memberikan roh-Mu dalam hidup kami, yang menuntun kami, supaya hubungan kami kepada Engkau berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami mengucap terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan juga terus berkati Pak Heri. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga berkati ya Tuhan. Baik suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu kami. Tuhan juga berkati senantiasa ya Bapak. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapak. Apapun pergumulan permasalahan kami menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami solusi, Engkau Allah yang memberikan kami hikmat, Engkau Allah yang memberikan kami penghiburan ya Bapa. Engkau Allah juga yang memberikan kami kesembuhan kalau ada kami yang sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus bawa bangsa kami semakin hari semakin baik ya Tuhan. Membawa perekonomian semakin hari semakin baik ya Bapa. Kami tahu Tuhan saat ini di mana perekonomian dunia sedang tidak baik ya Tuhan. Biarlah kami terus ada di bangsa ini, kami berdoa buat bangsa Indonesia, perekonomian semakin hari semakin stabil ya Tuhan. Dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia terus ada ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga kepada pemerintahan yang ada, Tuhan terus taruh hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik dan benar ya Bapa. Dengan takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami, Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan. Kami juga berdoa untuk kelas SPK Angkatan 45 yang akan dimulai malam ini dengan Champion Gathering. Tuhan kami menyerahkan setiap tim pelaksana, murid dan pemurid. Tuhan biarlah hati mereka Tuhan teguhkan untuk mereka boleh haus, lapar akan Engkau, rindu akan Engkau,
dan biarlah keterbukaan hati mereka membuat mereka mengalami lawatan Tuhan dan pemulihan yang nyata dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah roh-Mu bekerja dengan leluasa mengurapi setiap pelayan, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau bekerja supaya lahir orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan yang benar, yang memerdekakan hidup mereka, memulihkan hidup mereka, sehingga mereka menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang setia sampai akhir hidup mereka, dan Engkau dipermuliakan. Tuhan berikan cuaca yang baik, dan biarlah kelas SPK Angkatan 45 ini berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, dan biarlah Engkau dipermuliakan. Terima kasih, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.